dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan tentu saja dalam keadaan yang baik. Saya Firi Anggara kembali menjumpai Anda di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Banyak cara untuk kita bisa menemukan nilai yang menjadi tuntunan, banyak cara untuk kita bisa memperoleh inspirasi dan menemukan banyak kebaikan dalam hidup, termasuk nilai-nilai tentang kearifan dan kebijaksanaan. Termasuk salah satunya melalui karya sastra yang dilahirkan atau dibuat oleh para sastrawan yang tentu saja layak untuk kita apresiasi bersama. Nah, sore ini saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang di Kita Bicara bagaimana kemudian kita merawat sastra sekaligus melestarikan budaya. Bersama saya akan hadir dua narasumber yang akan saya ajak untuk segera bergabung bersama saya, Dr. Aprinus Salam, Kapoldi S2 Ilmu Sastra UGM dan sastrawan, serta Ibu Evi Idawati, sastrawan yang akan bergabung bersama kita. Pak Aprinus dan Bu Evi, silahkan. Oke, makasih Mas Ferdi. Ya, apa kabar? Sehat-sehat Mas. Sehat, alhamdulillah Bu Evi. Silakan duduk. Nanti kita akan berbincang bagaimana proses penciptaan kreatif karya sastra, bagaimana mendekatkan dengan generasi muda, termasuk memberikan ruang pada perempuan dalam karya sastra ini. Namun sebelumnya saya akan mengajak pemirsa untuk melihat teman saya di lapangan. Saya sempat bertemu dengan beberapa teman muda dan bertanya kepada mereka pendapat mereka tentang karya sastra. Kita lihat cuplikan berikut ini. Cukup suka sih Mas, cuman kalau untuk intensnya tidak begitu. Nggak sering sih Mas. Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan. Ceritanya itu sebenarnya tentang bagaimana seorang perempuan yang dianggap cantik itu mencoba memberi pandangan ke orang lain tentang cantik itu nggak selamanya indah gitu buat perempuan, tapi juga kadang-kadang bikin mereka sakit karena mereka juga karena di situ mereka mendapatkan pandangan bahwa kamu tuh cantik tapi gimana ya, kamu itu cantik tapi jadi dilukai sama lelaki gitu loh. Salah satu buku yang pernah saya baca itu Laskar Pelangi. Ketika saya membaca buku Laskar Pelangi itu jadi membuka pemahaman saya bahwasanya tuh pendidikan di daerah-daerah tertinggal tuh justru malah lebih diutamakan gitu. Seperti yang kita tahu bahwasanya malah kota-kota yang maju, lebih modern gitu, pendidikan malah sering dianggap remeh. Sedangkan masyarakat di luar sana yang memiliki keterbatasan untuk menempuh pendidikan, malah mereka semangat juangnya lebih tinggi. Suka sama salah satu karyanya novelis di luar, itu judulnya Dun. Dia tuh nyeritain tentang kayak science fiction gitu tuh Mas. Dimana di sana tuh kayak cara penulisnya gambarin gimana suasana, mungkin kayak politiknya, terus perangnya tuh asik tuh Mas buat
bayangin di kepala walaupun cuma lewat tulisan doang. Ya, itu tadi pendapat teman-teman muda yang saya temui. Saya akan ke Pak Aprinus. Pak Aprinus, saya akan mengawali dengan pertanyaan sederhana dulu. Jadi sebenarnya definisi karya sastra itu apa? Apakah semua yang berbentuk tulisan atau kemudian bisa dinikmati oleh pembaca berkaitan dengan karya seni juga merupakan karya sastra? Makasih Mas Ferry. Definisi sastra banyak ya Mas. Jadi orang bisa menjawab dengan pemahamannya sendiri-sendiri dan belum tentu juga salah, jadi bisa saja semua jawaban tadi benar. Tapi kalau saya yang ditanyakan itu sastra itu adalah kesempatan manusia untuk mengekspresikan dirinya, untuk bisa mungkin menyetujui atau menerima atau melawan dunia. Jadi bagaimana seseorang berekspresi lewat bahasa dengan cara yang estetis lah ya, dengan cara yang nyeni kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi kalau aku sih pegangannya itu, bahwa ketika kita berdialog dengan sastra, kita berdialog dengan bahasa juga yang mungkin ada kandungan-kandungan estetikanya, kemudian kita manusia punya hak dan kesempatan untuk bersama-sama mengekspresikan dirinya. Jadi ekspresi itu penting bagi saya, mengekspresikan dirinya baik menyetujui atau bahkan melawan dunia. Jadi nggak harus juga menyetujui ya, bisa juga melawan. Tapi ini menarik, saya menggarisbawahi pernyataan Pak Aprinus yang terakhir, bahwa kemudian menggunakan bahasa ini menjadi ekspresi untuk menyetujui bahkan melawan dunia. Artinya maknanya kan sangat strategis sekali. Betul. Kita tidak hanya bicara bahwa ini sebuah karya, tapi ada sebuah cara pandang yang kemudian menyetujui, melawan dunia, yang ketika dibaca atau dinikmati oleh banyak orang, kemudian ini bisa menjadi pemikiran yang kemudian terwariskan, kan begitu. Betul sekali. Artinya memang luar biasa sekali kalau kita semestinya menghargai sebuah karya sastra itu. Kalau menurut saya ukuran peradaban atau kebudayaan dimanapun di dunia, itu orang standarnya melihat karya sastranya. Ya, kalau cuma melihat seperti kehidupan yang gemerlap gitu ya, secara fisik itu nggak bisa menjadi ukuran ya. Tapi kalau peradaban yang sifatnya nyeni, estetik segala macam, itu nggak mau memang kita perlu melihat dan bersama-sama kembali sampai di mana situasi kesusastraan kita. Ya, ini kenapa saya tanyakan, karena saya nyampang dengan tema kita merawat sastra gitu. Artinya merawat ini kan berarti ada sesuatu yang memang harus dilakukan dengan sadar dan penuh gitu. Saya ke Bu Evi. Bu Evi, ada tidak sih keresahan dalam perkembangan sastra kita saat ini, termasuk bagaimana dari generasi ke generasi kemudian menikmatinya bukan sekedar sebagai sebuah karya, tapi menjadikan itu value begitu? Iya, kalau saya menyebutnya bukan keresahan. Saya menyebutnya lebih kepada bagaimana sebuah kenikmatan. Ya. Kenikmatan ketika saya berakrab-akrab dengan anak-anak, berakrab-akrab dengan remaja, saya ingin sekali membuat tradisi yang lebih kokoh dari apa yang dikatakan oleh Mas Aprinus tadi, bahwa kita bisa melihat peradaban manusia itu dari bagaimana cita rasa mereka berbahasa melalui sastra. Maka kemudian saya menyerukan kepada siapapun untuk selalu berkawan akrab dengan sastra. Apapun itu, bisa puisi, bisa cerpen, bisa novel. Dengan keakraban itu yang membuat mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Artinya sebagai sastrawan kami dituntut betul untuk berada di jalur itu, bukan hanya sekedar memblow up karya, tetapi terjun ke bawah langsung dan kemudian menemui mereka dan mengatakan pada mereka, bahasanya lebih politis tapi dalam kenikmatan tadi apakah kemudian berjalan dengan baik atau kemudian juga ada hal-hal yang kemudian kalau jalan selalu ada yang terjal gitu kan, selalu ada terjal naik turun. Artinya bahwa kemudian proses itu kita diperlukan kehusuan dan konsisten untuk ada di sana. Dan sastra, kalau kita sudah berteman akrab dengan sastra, Mas Ferry, saya kira siapapun bisa meluangkan segala hal. Karena apa? Karena itu tadi, kita belajar tentang peradaban, belajar tentang tata krama, akhlak budi, ada nilai, ada nilai, dan kemudian hakikat serta makna, kearifan dan kebijakan semua diajarkan di sana. Orang yang konsisten boleh menjadi apapun, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi pegawai. Tapi ketika kita berakrab dengan sastra, kita membentuk diri kita untuk, mencintai sastra, sehingga kita punya
ekspresi, ruang ekspresi yang bukan hanya berteriak sekedarnya dan kemudian tapi kita bisa menatanya menjadi sebuah tulisan yang dimengerti dan dibaca oleh banyak orang lagi. Karena kita menulisnya bukan dengan sembarangan, Mas Ferry. Kita menulisnya dengan energi yang kuat, dengan pemahaman. Ada banyak peristiwa. Saya yakin ketika Mas Aprinus menuliskan sebuah buku, sebuah kisah cerpen, di sana ada peristiwa besar di belakangnya dan kemudian dituliskan, dan kalau itu pun dijadikan sebagai cara untuk tadi protes, pemberontakan, dan kemudian setuju terhadap hal sesuatu ya, itu menjadi orang memahaminya lebih lapang. Saya kira bagaimanapun sastra harus kita jadikan sebagai tradisi generasi muda sekarang ini. Nah, untuk mengakrabkan tadi Pak Aprinus, kalau Pak Aprinus, Bu Evi barangkali kan memang sudah bergelut dengan sastra, menjadi sastrawan. Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ada masyarakat awam yang barangkali sedikit berjarak atau bahkan memang tidak terpapar dalam tanda kutip dengan hal-hal yang berbau sastra. Mengakrabkan, mendekatkan itu strateginya bagaimana dalam pandangan Pak Aprinus? Yang mengganggu, kadang-kadang yang mengganggu orang seolah-olah kemudian berjarak itu kan justru pengertian-pengertian sastra yang diajarkan ke siswa ya, mungkin SD, SMP, SMA, seolah-olah kemudian sastra adalah dunia tersendiri di sana gitu. Padahal enggak. Tadi saya nyambung yang disampaikan Mbak Evi itu, sastra itu ya bagaimana kita mempraktekkan kehidupan sebetulnya. Jadi tidak perlu juga. Jadi kalau dia Mbak Evi dengan komunitas dia mengajarkan orang membaca puisi, nah itu juga dia secara inheren sebetulnya dia juga bersastra. Jadi sastra, jadi kadang-kadang definisi itu jadi memisahkan kita dengan satu dunia lain ya, padahal enggak. Jadi perlu juga saya menggarisbawahi bahwa cara kita berekspresi tentang kehidupan, kalau dimungkinkan sebagai satu pengertian, itulah sastra kita gitu loh. Jadi Mas Ferry punya cara bersastra dengan mengekspresikan kehidupan Mas Ferry, bahwa supaya tidak seolah-olah kemudian sastra itu seperti dunia tersendiri ya, enggak. Sastra itu bagaimana kita adalah bagian dari keseharian kita, bagian dari hidup kita. Bagaimana kita mempraktekkan bukan hidup sebuah ruang asing gitu atau tempat tersendiri yang kemudian orang untuk berada di sana harus membutuhkan energi khusus. Jadi sastra bukan, ini yang paling penting. Sastra bukan sekedar menjadi tujuan, tapi sastra adalah cara hidup. Jalan hidup. Artinya jalan hidup jadi budaya sebenarnya. Artinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam sebuah karya sastra. Iya selalu ya Mas Aprinus. Kalau fiksi memang tidak bisa dikenai kemudian ada yang salah, ada yang benar ya. Karena kan begini, bisa jadi ada juga orang-orang yang kemudian membuat karya itu takut gitu ya. Khawatir takut gitu. Diprotes toh. Iya, takut diprotes atau mungkin selain takut diprotes, ini sudah memenuhi kaidah sebuah karya sastra belum sih meskipun ini pertanyaan penting Mas. Jadi kita punya pelajaran dari satu masa tertentu di zaman dahulu ketika kemudian karya sastra masuk ke ranah hukum, orang-orang yang menjualnya masuk penjara dan seterusnya. Jadi ini kan presiden yang buruk bagi negara kita ya, sehingga kemudian sastra itu di satu sisi dilihat sebagai perlawanan terhadap negara, tapi di sisi lain mungkin juga menyebarkan ideologi tertentu. Nah, kemudian kesalahan kita itu mungkin para mengeneralisir begitu. mengeneralisir seolah-olah kemudian sastra itu ya hal-hal seperti itu, padahal enggak. Sastra, orang tidak memahami apa itu yang disebut dengan fiksi. Fiksi nggak bisa diadili loh Mas. Nah, ada juga kasus-kasus Salman Rushdie gitu. Seolah-olah kemudian sastra adalah penyebar perlawanan ideologi dan seterusnya. Jadi ini saya kira pemahaman-pemahaman seperti itu perlu Nah, saya kira hari ini menjadi penting untuk kita memahami secara bahwa ini kemudian adalah sesuatu yang dekat dengan penting kita gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi tetap bersama kami karena kita juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses kreatif penciptaan karya sastra dilakukan oleh para sastrawan. Di Kita Bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita bicara.
Kita bicara data, bicara fakta. Bu Evi, kalau tadi menyebut bahwa di balik penciptaan karya sastra itu pasti ada latar belakang yang besar, termasuk ketika Pak Aprinus. Kalau Bu Evi sendiri bagaimana? Iya, kalau saya melihatnya sangat fleksibel ya. Artinya bahwa ketika sastra itu menjadi diri kita sendiri, Mas Ferry, apapun itu kita bisa, karena background saya pendidikan seni dan sastra, ya secara otomatis saya mengeksplorasi apa yang saya dapatkan, ya. Artinya pengetahuan ya bisa didapatkan bukan hanya dari membaca, tetapi dia mengalami itu sendiri. Maka saya sering mengatakan pada banyak murid-murid saya, banyak teman-teman saya, bahwa bagaimana kita menemukan momentum yang paling tepat. Kalau itu bicara tentang kreativitas, bagaimana kita menemukan momentum penciptaan yang tepat sehingga itu menggugah kita untuk pemahaman dan pengalaman itu menjadi keluar semuanya, menjadi tertata. Kita tidak mungkin gitu bisa ngobrol gitu, bisa ngomong, bahkan berteriak dengan lantang kalau kemudian tidak ada latar belakang itu semua. Nah, para sastrawan biasa mencari itu. Kalau ingin berbicara tentang sesuatu, misalnya tentang Gunung Kidul, tentang Bantul, pasti atau tentang Sleman, ya, bukan hanya mencari referensi, tapi kita hadir di sana dan menyaksikan. Iya, betul-betul. Penghayatan secara langsung. Iya, kalau kita bicara tentang kegembiraan, kita memang sudah merasakan kegembiraan itu. Bagaimana harus mencarinya di luar? Artinya gitu kan? seorang sastrawan membuat karyanya bukan hanya di permukaan, tapi hadir secara utuh dan penuh, kedalaman, dalam kedalaman, dan itu tertuang dalam pemilihan bahasa termasuk sudut pandang ketika sehingga bahasa itu, kalimat itu disusun dengan begitu indahnya dan mampu, kalau bahasa saya, menghipnotis setiap orang ketika dibacakan. Kata bukan hanya sekedarnya, tetapi menjadi energi yang kuat untuk mendobrak hati. Kalau bahasa agamanya jadi nur, gitu kan? Memecah jantung sampai orang kemudian terteror dan melakukan perubahan-perubahan tertentu. Kalau Pak Aprinus, apa yang kemudian biasa dilakukan dalam proses penciptaan karya sastra? Dari sebuah isu yang kemudian mungkin menggugah rasakah kemudian muncul karya sastra, atau ini apa ya, ditarget atau bagaimana proses biasanya terjadi? Saya selalu punya kesadaran bahwa ketika menulis itu kita berkontestasi ya dengan begitu banyak pendapat orang, dengan cerita orang. Nah, mungkin ada hal-hal tertentu yang kita setuju tentang dunia, atau tadi yang kembali ke konsep awal ya, atau saya tidak suka dengan hal-hal tertentu, itu kemudian saya mengekspresikannya. Hari ini kebetulan saya lewat cerpen gitu loh, bisa lewat tulisan esai, bisa lewat tulisan yang lain gitu loh. Jadi saya kesadaran untuk sama-sama kita bicara, kita punya kesempatan berbicara dan menulis, dan kita mengkontestasikan diskurs kita ya, pendapat kita, persepsi kita kepada dunia gitu loh. Jadi nggak bisa juga kita berharap seolah-olah kemudian kita yang mungkin benar gitu, atau tapi itu kan selalu ada pemantiknya tidak Pak untuk menulis itu, misalnya persoalan tertentu yang pemantiknya tadi itu mungkin saya tiba-tiba merasa bahagia dengan satu situasi tertentu, kemudian saya nulis, atau saya berbahagia dengan tidak berbahagia atau tidak senang dengan satu situasi tertentu, saya mencoba melawan diskurs tadi, kemudian saya menulis. Jadi kalau di meja saya pemirsa, ini ada buku karya Pak Aprinus, Kenapa tidak ada yang menceritakan kesedihanku? Ini kumpulan cerpen. Saya mau tanya nih ke Pak Aprinus, yang memantik munculnya kumpulan cerpen ini apa gitu? Ketidakpuasan terhadap sesuatu, protes terhadap sesuatu, atau kesetujuan terhadap sesuatu? Makasih Mas Ferry. Ini yang ingin saya ceritakan. Jadi banyak kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin kita membaca seperti kita nggak seneng ya. Terus pengalaman kalau seperti kenapa tidak ada yang menceritakan kesedihan itu kan sebetulnya yang saya ceritakan tadi, saya sudah ngobrol sama Mbak Evi itu tentang Kalinyamat itu. Nama waktu mudanya kan Kencana. Nah, dia banyak pahlawan wanita itu diceritakan dengan apa diglorifikasi dengan hal-hal yang hebat ya. Hal-hal yang hebat. Tapi di sini saya protes mewakili Kencana. Kenapa saya tidak diceritakan juga sebagai wanita yang mengalami kesedihan gitu loh. Kok tidak ada yang menceritakan kesedihan saya itu loh. Jadi itu yang ya begitu banyak tulisan tentang wanita yang hebat-hebat, tapi kita lupa dia juga wanita yang punya kesedihan loh. Bahwa diceritani toh sekali-sekali bahwa dia punya kesedihan gitu loh. Nah, jadi aku semacam protes aja sih. Protes gitu. Kalau bagi Bu Evi sendiri, kehadiran buku kumpulan cerpen seperti ini dengan mendasarkan pada keresahan terhadap tadi sosok Kalinyamat yang nama mudanya Kencana, kenapa tidak ada yang menceritakan kesedihanku, ya. Seberapa strategis atau seberapa kemudian mampu memberikan dalam tanda kutip perlawanan atau pemikiran baru
Untuk para perempuan. Untuk para perempuan. Iya, sebetulnya begini Mas Ferry. Saya menduga bahwa semua gitu kan, semua perempuan memang ingin sekali gitu. Pertama kali ketika saya membaca tokoh-tokoh ya seperti Kartini, seperti Ratu Kalinyamat, seperti Cunggrang gitu. Pertama ketika saya masih remaja, saya selalu beranggapan bahwa mereka begitu luar biasa. Sosok-sosok luar biasa itu menginspirasi. Tetapi ketika membaca kemudian bagaimana saya membayangkan kembali Kencana, dia melihat betul kematian suaminya ini di halaman 33 ya. Coba kau bayangkan, bapak ibuku mati di pangkuanku, suami mati ya, bapak ibunya mati, padahal dia membela ayahnya. Rasa kehilangan itu mungkin di sini Mas Aprins ingin mengeksplorasi lebih tajam lagi kesedihan seorang perempuan. Boleh dia dikatakan hebat sendirian, tetapi ada sesuatu yang kemudian dia perjuangkan. Cinta bagian dari dasar itu semua. Kesedihanku, kesedihan bagaimana aku harus menyaksikan kematian suamiku, kematian bapak ibuku. Aku membela mereka pada sebuah peperangan. Tetapi nama yang kemudian dikumandangkan adalah keharuman dia. Nah, bagi saya tentu saja saya ingin melihat sosok yang berbeda ketika saya menyaksikan di remaja awal ketika membaca bagaimana legenda mereka mempengaruhi saya termasuk ya. Kemudian saya melihat oh iya, saya menjadi orang lain, mencoba menjadi dia. Jadi cerpen-cerpen ini mengantarkan kita pada pemahaman yang berbeda, bukan hanya pada sebuah glorifikasi terhadap kesuksesan bahwa perempuan yang sudah sudah ditanamkan pada kita sejak kecil, tetapi kemudian kita memahami, oh iya, bahwa dia perempuan, dia punya kesedihan, dan kesedihan itu siapa yang harus mendengarkan. Sementara di luar orang memandang dia begitu luar biasa sebagai seorang ratu memimpin peperangan. Kalaupun peperangan itu gagal, namanya tetap harum menjadi seorang perempuan. Nah, kontradiksi semacam ini ya yang menjadikan saya kira perempuan perlu membacanya. Jangan takut bersedih, jangan takut menangis. Nah, tapi ini menarik, ada kontradiksi gitu. Tadi Bu Evi menyebutkan kontradiksi ini yang kemudian saya penasaran dengan apa yang ingin ditawarkan Pak Aprins. Kontradiksi ini apa yang kemudian, karena kita sudah berada di zona nyaman dalam tanda kutip dengan nilai-nilai yang kita pegang bahwa kalau sosok pahlawan perempuan ya kemudian yang akan diingat adalah kesuksesannya, didayaannya, kehebatannya begitu. Tiba-tiba ini disodorkan bahwa ada satu kalimat misalnya, aku perempuan banyak kelemahan, perempuan yang tidak mengandung dan tidak melahirkan. Kenapa mereka menceritakan itu seolah aku tidak bersedih? Ini kan seolah-olah apakah tidak ada kekhawatiran Pak Aprins bahwa ini mereduksi atau mengurangi kehormatan kita terhadap sosok-sosok perempuan yang sudah diglorifikasi sedemikian rupa gitu? Atau memang harus seperti itu? Itu nanti tergantung perspektif juga ya, tergantung perspektif. Tapi yang saya bayangkan, aku justru ingin menempatkan misalnya seperti Kencana atau Kalinyamat itu sebagai sosok yang manusiawi gitu loh. Sosok yang manusiawi bahwa kalau selama ini sejarah menceritakan dia sebagai seorang heroin ya, pahlawan perempuan ya, tapi dia tuh yang paling penting di atas itu adalah dia manusia loh. dia manusia loh. Dia punya kesedihan, dia punya kebahagiaan, dia punya penderitaan dan segala macam. Jadi kadang-kadang sejarah tuh nggak fair gitu loh. Terlalu melebih-lebihkan karena kepentingan untuk membangun semangat pejuang, tapi justru melupakan bahwa ada sosok-sosok manusiawi yang perlu kita pahami bersama gitu loh. Jadi aku nggak khawatir banget gitu loh. Dan belum tentu juga sesuatu yang mungkin kontradiktif ya. Jadi mungkin justru cuma saling melengkapi pemahaman. Dan di bagian lain di Aku Bukan Penjual Rokok, kita coba lihat, ini juga cukup menarik saya rasa. Ini kan menceritakan tentang Roro Mendut ya. Kalau saya membacanya kemudian, tidak mungkin aku menjual kehormatan bibirku, jangan seenaknya lah gitu ya. Betul. Nah, apa yang mau disampaikan, karena ini adalah sebuah nilai atau begini, pemahaman yang barangkali secara pendek belum sempat kami gali, saya lah misalnya, kemudian ini tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lain, bahwa di balik penjual rokok itu tadi ternyata tidak sesimpel itu gitu. Kalau di sini kan saya tadi Mbak Evi sudah nyinggung ya, bisa mengkritik fiksi, bisa mengkritik pengarang.
bisa mengkritik sejarah. Jadi yang saya ingin lakukan itu jangan mengkriminalisasi sejarah dong, jangan mengkriminalisasi karakter dong. Jadi aku tuh kadang-kadang pengarang itu mengkriminalisasi karakter-karakter tertentu, kemudian Roro Mendut menjadi korban dan segala macam. Ada juga yang lebih ekstrim sebetulnya, kasus Hoyi. Mungkin kalau Mbak Evi hafal, Hoyi itu kan ketika dia sama rajanya ngomong kan itu kan, maaf, calon istri raja yang dia dapat di desa tertentu toh dibawa pulang, ternyata Hoyi itu kemudian pacaran sama anaknya. Rajanya marah, kalau kamu mau jadi raja pengganti saya, bunuh Hoyi katanya. Atau kalau kamu tetap ingin kawin sama Hoyi, kamu nggak jadi raja. Nah, raja itu, calon raja anaknya itu dia memilih membunuh Hoyi. Bagiku najis banget sejarah seperti ini tahu. Aku bahasaku najis tuh. Najis banget sejarah seperti ini. Aku protes gitu loh. Nah, Hoyi itu nggak gitu. Terus jadi cerpen. Dan itu ketika bicara sastra, cerpen, fiksi memang tidak boleh saja. Ya. Maka kalau ketika ada orang yang kemudian tidak bisa menerima atau ingin melakukan protes, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian membuat karya tandingan? Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Seperti Djoko Damono, kalau itu lebih ke apa, suka kata-katanya dia yang puitis sih sejauh ini begitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, Andrea Hirata ya Mas, salah satu pembuat novel Laskar Pelangi juga. Karena dia untuk mengomunikasikan cerita yang ingin dia ceritakan tuh bagus dan tersampaikan kepada para pembacanya itu mudah dimengerti. Si Frank Herbert, ya itu sih cara dia gambarin, walaupun lihat tulisan ya medianya, tapi itu cara gambarin kayak suasana si novelnya itu, jadi kayak kita kebawa ke sana tuh loh. Cari korelasi antara apa yang dialami anak muda sekarang sama karyanya mereka. Jadi semakin itu ibaratnya relate dengan kehidupan anak muda sekarang, semakin gampang untuk dilakukan pendekatan. Mungkin pendekatannya bisa melalui media sosial, seperti yang kita tahu bahwasanya perkembangan media sosial seperti saat ini sangat bagus. Bisa lewat TikTok ataupun seperti Wattpad, Webtoon gitu, para sastrawan bisa memasukkan cerita-cerita mereka ke dalam media sosial agar masyarakat pun bisa mudah dengan mengaksesnya. Iya, relate sama kehidupan sih paling penting sih itu. Soalnya kan kadang-kadang orang baca tuh karena dia suka sama entah itu topiknya, entah itu genrenya. Terus yang kedua, gimana caranya mereka bisa ini sih masarin ke masyarakat juga. Soalnya walaupun tulisannya bagus-bagus, kalau nggak relate juga kayaknya kurang, teman. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Menggali fiksi dengan fiksi, itu yang disampaikan Pak Aprinus di buku Kenapa Tidak Ada Yang Menceritakan Kesedihanku, kumpulan cerpen ini. Saya ingin tanya, menggali fiksi dengan fiksi itu maksudnya bagaimana, Pak Aprinus? Jadi memang kalau khusus untuk kumpulan cerpen di sini, saya inspirasinya memang merespon fiksi. Misalnya kasus Ahmad Tohari ya. Ahmad Tohari, kalau Mas Ferry pernah baca, di situ ada tokoh namanya Rasus dan Serintil. Aku protes sama Ahmad Tohari, kok saya nggak diceritain? Wong aku tuh temannya Rasus ya, saya tuh teman Rasus ya, temannya Serintil, kok aku nggak diceritain? Kamu nggak senang kok sama saya Tohari ya? Ya, terus saya jadi cerpen, saya menceritakan kehidupan saya sama Rasus dan seterusnya. Jadi itu merespon, itu salah satu kasus misalnya. Aku juga bisa merespon kasusnya Olenka. Nah, kalau LNK saya senang, Mas. Jadi aku tuh merespon LNK tuh, aku tuh senang banget dengan karakter dia. Makanya judulnya aku ingin jadi LNK gitu tuh. Misalnya kasusnya Hanafi gitu, yang di salah asuhan. Aku tuh nggak senang Hanafi dikriminalisasi seperti itu. Aku membela dia bahwa aku nggak segitu amat loh. Gitu. Aku tuh kok diceritain sebagai anak yang seperti durhaka dan seterusnya, pencinta wanita bule pada zamannya. Aku nggak gitu loh. Aku menyuarakan suara
versi Hanafi, menurut versiku, loh kenapa harus Hanafi diceritakan seperti itu? Kan Anda melakukan kriminalisasi karakter gitu loh. Aku membela Hanafi gitu. Termasuk sukap menggugat ini ya. Sukap menggugat, ada seterusnya. Jadi banyak cerpen-cerpen yang saya baik novel maupun kalau ada juga Asadi Sregar juga saya respon, Cintaku di Kampus Biru. Iya. Hari ini belum tentu lo ada Cintaku di Kampus Biru lagi gitu. Jadi sekarang sudah zaman berubah, tapi ada anak-anak sekarang, generasi muda sekarang mencoba bernostalgia dengan satu situasi tahun 70-an ya, saya kira waktu itu, untuk seperti apa sih yang dibayangkan Anton, bisa gak sih aku seperti Anton? Nah, jadi aku merespon artinya bisa jadi akan muncul juga dalam tanda kutip protes terhadap karya-karya yang sudah disebutkan Pak Aprinus yang dilakukan oleh Pak Aprinus yang lain itu atau sastrawan yang lain dengan perspektif mereka sendiri-sendiri dan itu sah-sah saja. Sah sangat. Kalau komentar Bu Evi bagaimana menggali fiksi dengan fiksi ini? Iya, saya kira memang salah satu metode penulisan kan, karena untuk remaja-remaja, kemudian sastrawan-sastrawan muda, mereka kan selalu mencari cara apa yang harus aku lakukan. Bukan hanya aku menulis pengalamanku, bukan hanya aku menulis pengamatanku, tetapi mereka juga harus menemukan metode, artinya membaca karyanya Pak Aprinus, dia juga akan menemukan jalan-jalan terbentang bahwa untuk menulis sebuah karya sastra batasannya begitu luas, nyaris tidak ada batasan gitu. Kita bisa masuk kemanapun, tetapi yang diperlukan hanya keberanian. Pak Aprinus berani melakukan itu karena referensi yang cukup, pengetahuan yang cukup, artinya bahwa kemudian anak-anak remaja-remaja ini menjadi salah satu, kalau bahasanya torikot, torikot, jalan torikot, mana yang harus ditempuh. Kalau aku menulisnya, aku merekonstruksi ulang nilai-nilai sejarah, silakan saja. Kalau dia berkata A, B, nah kadang remaja-remaja suka merasa ragu karena dia belum paham hal itu. Dogma, ya nilai-nilai yang dia terima begitu lama dari kecil sampai remaja, terus menghantui dia. Artinya ketika dia memahami sesuatu yang berbeda, dia bisa memandang dalam perspektif yang berbeda, itu mendobrak, ya, menjadikan dirinya lahir baru dan kemudian menemukan cahaya baru, bahkan kemudian jalan-jalannya pun berbeda. Mereka bisa menuliskannya dari pengalaman, dari amatan dia, kemudian juga dari pengetahuan, bahkan juga mengkritik. Ya, nah tadi misalnya menggali fiksi dengan fiksi yang dilakukan Pak Aprinus, tadi Bu Evi sempat menyebutkan ada keberanian. Tapi saya pikir bukan hanya keberanian, karena ada kematangan juga. Pasti Pak Aprinus sudah sangat kalau dia Pak Aprinus sudah sangat luar biasa gitu ya. Artinya, nah maksud saya adalah keberanian, kematangan itu Bu Evi, bagaimana kemudian mewariskan ya atau meneruskan kepada teman-teman muda nih yang lain, sastrawan-sastrawan muda, karena yang dilakukan Pak Aprinus saya rasa juga sangat luar biasa tentu, karena pasti bisa membuat perspektif tentang Hanafi dari sisi Pak Aprinus, Cintaku di Kampus Biru dalam sudut pandang Pak Aprinus. Ini kan pasti menyatu betul dengan karya-karya sastra yang akan dikritisi gitu kan. Nah, ini kan tentu ada waktu, energi. Tadi saya sudah membaca sampai 100 kali ya. Nah, kalau menurut Bu Evi, seberapa mudah dan seberapa susah sebenarnya meniru gaya-gaya penulisan menggali fiksi dalam fiksi? Ini diperlukan kekhusuan itu tadi Mas Evi ya. Bahwa kemudian buku yang diterbitkan, pola yang kemudian diadopsi dan dijadikan jalan oleh para sastrawan itu dibaca oleh generasi muda. Pak Aprinus sudah mewariskan. Gitu. Tinggal bagaimana kemudian anak-anak muda itu memilih, mengikuti bahwa Pak Aprinus kemudian mempunyai jamaah, ini bahwa caranya seperti ini. Kalau aku tidak suka dengan seseorang dan kemudian aku ingin memberikan hal-hal baru di dalam karya itu, aku bisa menuliskannya. Baik, Nah, saya tanya Pak Aprinus sekarang, misalnya menuliskan cerpen ini dalam sudut pandang saya sebagai Hanafi, saya nggak mau dibegitukan gitu kan, atau tadi misalnya Cintaku di Kampus Biru misalnya, itu kan pasti pergulatan menyatu dengan Hanafi, dengan karya Pak Asadi Sregar itu sudah sangat luar biasa kan. Jangan-jangan sudah menjadi Hanafi. Ada maksudnya gimana untuk bisa sampai ke sana? Aku nulis itu nggak membaca ulang. Jadi itu sudah masuk sesuatu yang masuk menjadi bawah sadarku dulu ketika mungkin waktu mahasiswa macam baca itu tuh ada hal-hal yang sebetulnya saya tidak begitu nyaman dengan karakter-karakter tertentu, tapi dipendam terus ya. Jadi itu keresahan yang sudah lama sudah lama sekali, tapi kan dipendam dan saya nggak punya cara untuk menyalurkan ekspresi saya. Atau dulu sih juga nulis cerpen, tapi nggak berpikir seperti ini. Jadi saya ini memasuki satu periode ketika saya nulis cerpen itu saya mempraktekkan teori yang saya pahami. Jadi saya memprotes cerpen tertentu atau cerita tertentu, saya memprotes pengarang, saya memprotes
sejarah, saya memprotes politik. Kalau itu dalam konteks protes ya, karena ada juga di bagian-bagian tertentu saya menerima. Nah, tapi refleksi saya yang paling agak sedikit yang saya ingin sampaikan gitu, banyak pemahaman kita, konstruksi pengetahuan kita yang kemudian merasuk bawah sadar kita itu sastra berkontribusi. Nah, menurut saya kalau ketika ada novel-novel tertentu yang kemudian penuh dengan prasangka, penuh ngajari dendam segala macam, konstruksi bawah sadar kita juga begitu gitu loh. Kadang-kadang mohon maaf ada juga novel-novel yang kemudian mengkonstruksi soal rasis ya. Nun sewu loh Mas, orang Indonesia itu rasis loh Mas. Nah, jadi dan itu karya sastra ikut memberikan kontribusi seperti itu gitu loh. Jadi aku pingin ada satu periode nanti aku mencoba menawarkan dalam tanda petik nih ya, melu Mas Ferry dalam tanda petik. Kita berjuang keras untuk membersihkan tadi dalam tanda petik dengan karya ya Mas ya? Dengan karya gitu loh. Tadi bicara dengan karya. Kalau menurut Bu Evi, seandainya ada yang merasa keberatan dengan bagaimana Pak Aprinus kemudian merekonstruksi ulang gitu ya tokoh tentang tadi misalnya Roro Bendut dan sebagainya gitu. Sastrawan yang lain itu harus melakukan seperti apa? Apakah menulis di surat pembaca kah? Gitu? Atau kemudian membuat fiksi tandingan atau gimana? Semua sastrawan itu mau belajar Mas Ferry. Dan selalu membaca. Artinya membaca situasi, membaca diri sendiri. Apa yang berkembang kemudian kita amati. Ya bagaimana misalnya tadi yang dikatakan oleh Mas Aprinus, satu tren saja misalnya tentang rasis, tentang LGBT, tentang ini bisa diikuti oleh banyak anak yang kemudian merasa bahwa inilah yang paling viral gitu kan. Tapi padahal sebenarnya tidak. Mereka bisa menempuh jalan-jalan yang berbeda. Dan itu ditunjukkan oleh Pak Aprinus dan saya kira remaja-remaja, pecinta sastra semuanya akan memperhatikan dan kemudian mau menjadikan itu sebagai salah satu jalan terbaik. Kalau dia memang ingin berkata ya dengan suara keras, lakukan itu dengan karya gitu ya. Baik, tetap bersama kami, kita bicarakan, kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Jadi Pak Aprinus untuk membaca buku ini, apakah kemudian harus juga membaca karya-karya sastra sebelumnya yang dalam tanda kutip dikritisi di buku ini agar mereka tidak gagal paham, atau ya sudah cerpen ini cukup dibaca sebagai cerpen gitu? Karena bisa jadi beberapa orang belum membaca karya-karya yang menjadi referensi Pak Aprinus. Tidak harus sih, tapi aku membayangkan kalau mereka misalnya pernah baca Olenka, pernah baca Ronggeng Duku Parung, pernah baca Belenggu, mungkin mereka langsung masuk ke satu situasi yang lebih mengharu biru lah ya. Nah, tapi sebagai cerpen dia tetap mandiri, bisa dibaca tanpa perlu membaca karya-karya sebelumnya ya. Karena memang tidak terkait 100% begitu ya. Ini karena itu juga dia membangun dunia sendiri. Cuma kalau seandainya membaca mungkin jauh lebih punya ikatan emosi. Ikatan emosional. Ya, bicara soal emosi, saya nggak tahu kenapa diberi buku ini langsung buka di halaman 57. 57 ya. 57, dan saya ingin minta tolong Bu Evi untuk membaca karena saya membaca berkali-kali, saya sepertinya nggak sanggup meneruskan gitu. Jadi saya boleh minta tolong Bu Evi membaca. Untuk memberi pengantar ke Mbak Evi ya. Sedikit saja. Itu cerita tentang pahlawan wanita di Aceh namanya Cut Mailani yang tidak dikenal. Tidak dikenal di satu kampung, kampungnya sekarang juga tidak ada dan seterusnya. Dia ikut berperang. Nah, ketika dia berperang melawan penjajah itu dia bersalawat di halaman 57 itu. Iya, di paragraf ketiga ya. Ya, saya merasa akan terhormat sekali kalau Bu Evi berkenan membaca. Aku juga terhormat. Ya, bacakannya ya. Ini langsung. Boleh diiringi musiknya sedikit-sedikit. Boleh ada musiknya, Mas Odi. Tidak ada yang panik. Semua bergerak cepat sesuai perintah. Hamid membawa orang-orang kampung ke kampung sebelah
nyaris tanpa suara. Syahril terlihat melesat keluar kampung. Melani dan beberapa laskar inti segera menduduki posisi masing-masing sesuai dengan latihan dan instruksi sebelumnya. Kampung segera sepi. Suara jedoran semakin banyak yang meledak-ledak. Cut Melani dan beberapa orang bergerak tangkas memotong arah tembakan. Tak berapa lama, kampung terlihat mulai terbakar karena terus-menerus dihujam api-api kecil. Dari atas sebuah pohon Melani meneteskan air mata, menangis pilu, tidak bisa mempertahankan rumah, surau, tempat ia mengajar dan ngaji. Hatinya bersolawat. Ya Nabi, ya Rasul, entah mengapa aku ini memikirkanmu tak menentu, mencarimu entah kemana. Ya Nabi, ya Rasul, entah dari mana rasa ini menyasar ke semak-semak, bergulingan di tanah. Ya Nabi, ya Rasul, aku tidak pandai memuji, karena Engkaulah pujian itu sendiri. Ya Rasul, salam alaika. Entah kenapa hati ini berdebar rindu hati. Wow. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa cerpennya. Ya. Jadi memang karya sastra itu menggerakkan nurani gitu ya. Saya rasa bagi siapapun yang menikmatinya, entah mereka sastrawan, entah masyarakat biasa, ketika kemudian memaknai dengan kekosongan jiwa, artinya mau secara utuh penuh hadir untuk menyimak, memang merasuk banget di kalbu. Proses penulisan ini bagaimana Pak Aprinus? Saya itu nulis cerpen ada yang cepat, ada yang lama. Nah, yang Cut Melani itu termasuk yang cepat. Jadi kadang-kadang spontanitas kita itu sebetulnya itulah diri kita. Spontanitas kita. Jadi ini teori sedikit ya. Jadi sementara orang itu kehilangan spontanitas dia. Jadi banyak manusia karena kehidupan yang dijejali macam-macam doktrin, macam-macam itu, terus dia kehilangan spontanitas dia. Nah, ini saya konversikan untuk menjelaskan pertanyaan Mas Ferdi. Aku merasa menulis cerpen itu semakin cepat, aku merasa semakin nyaman. Karena ada spontanitas. Iya, karena ada spontanitas. Jadi padahal kita tuh sudah banyak kehilangan spontanitas gitu loh. Ada cerpen-cerpen tertentu yang agak lama saya menyelesaikannya karena aku sedikit bahkan aku sedikit memaksakan cerita ya dengan misi-misi tertentu gitu. Tapi Cut Melani itu termasuk aku seneng, aku nggak tahu tadi kok seperti berjodoh banget sama Mas Ferry. Kok dia tiba-tiba buka kok halaman 57 gitu loh. Kalau seperti ada yang ngatur ya. kayak anak sing ngatur, dia meminta ini untuk dibacakan halaman 57. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak lagi. Ya, tapi terima kasih Bu Evi sudah membacakan, karena saya beneran Pak, saya nggak ngerti kenapa saya tadi buka kok langsung 57 dan tertuju di paragraf itu gitu. Tapi selalu yang membuat saya penasaran Bu Evi, Pak Aprinus adalah begini, bagaimana sastrawan itu mengembara dalam imajinasi, mengembara dari sisi perasaan hati sampai kemudian tertuang dalam tulisan bahasa-bahasa yang indah. Saya sangat tidak bisa bayangkan proses pengembaraan itu, tentu sangat luar biasa. Bu Evi mungkin bisa cerita. Biar Bu Evi aja. Gitu ya. Untuk bisa menuliskan kata demi kata menjadi bahasa yang menyentuh itu. Iya. Karena kita tadi pembelajar itu Mas Ferry ya. Mengembara itu nyaris menjadi tempat. Kebutuhan. Iya. Kami selalu berada pada ruang-ruang yang dinamis. Kalau kita berada pada ruang yang stagnan, selesailah sudah. Artinya kita harus mendobrak, keluar lagi, mencari lagi, baru lagi, begitu seterusnya. Apa yang kemudian kita lakukan? Dari membaca, ya, kita bisa menjadi orang yang sangat cerewet gitu kan, berkata-kata terus, tapi ada satu fase di mana kita diam dan kemudian merasakan betul di sekeliling kita apa yang terjadi, merekamnya.
Kemudian kita bisa sampaikan dengan cara menulis, bisa sampaikan dengan cara berbicara. Tetapi bahwa memang artinya itu seseorang yang memilih jalan, apalagi sebagai seorang sastrawan, dia harus terus membuka hati dan pikirannya untuk sampai pada puncak yang disebut ketenangan itu tadi. Betul. Dan saya terima kasih loh. Ini saya seperti diingatkan Pak Aprinus sama Bu Evi. Kami ini kan saya lah gitu, karena profesinya itu bicara gitu. Kadang bicara terus gak ada, belum kadang-kadang suka ternyata penting gitu. Kita ada tenang, diam begitu ya. Sehingga kemudian apa yang muncul ini memang sesuatu yang tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ada maknanya gitu. Tapi bicara itu juga penting ya, karena itu sebetulnya bagian dari tradisi lisan. Banyak ilmu yang tersimpan di tradisi lisan tadi, asal terdokumentasi nggak apa-apa sih. Karena kita juga masih punya kajian tentang tradisi lisan. Kadang-kadang spontan-spontan kita itu justru ilmu kita di situ, Mas. Ilmu kita di situ. Orang Jawa bilang, jadi nggak apa-apa. ada perlu menep juga gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir. Aku kerjaku kayak ngomong banyak orang nulis. Karena gini, maksudnya ada agar yang kita bicarakan kemudian juga memberikan manfaat gitu. Tidak hanya sekedar bicara karena nanti kan seperti hari ini kan bisa dilihat ulang, dikaji lagi. Karena ini kan bisa menjadi semacam tradisi lisan dalam satu forum tertentu. Betul. Nggak masalah. Tapi yang saya juga mengapresiasi dan menarik ketika saya meminta soft copy buku ini ke Pak Aprinus gitu ya. Pak Aprinus menyampaikan, Mas ini berhenti di Mas Ferry gitu, karena saya harus memikirkan juga teman-teman yang lain yang di penerbitan. Dan ini hal sederhana, tapi saya ingin juga hari ini menggugah ruang kesadaran kita bahwa bagaimana kita mengapresiasi karya sastra itu adalah bagaimana juga kita memikirkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi dalam konteks era disrupsi atau situasi saat ini, Pak Aprinus, yang semuanya kemudian bisa mendownload dan sebagainya, apa yang kemudian bisa kita pelajari juga bahwa karya sastra, buku, ini kan banyak orang di dalamnya yang sebenarnya kalau kita bicara secara pergerakan ekonomi sebenarnya juga ada hidup dan kehidupan di dalamnya. Jadi pembajakan itu kan juga jadi isu, bagaimana kemudian masyarakat juga mungkin tidak telaten lagi mengkoleksi buku, apa yang kemudian bisa kita pelajari dari kekhawatiran Pak Aprinus. Kita nggak bisa melawan sejarah ya, nggak bisa melawan sejarah karena konyol juga gitu loh. Kalau saya memang kemudian sastra mulai membuka diri untuk proses-proses digitalisasi ke depan. Cuma nanti undang-undangnya, pengaturannya diatur sedemikian rupa supaya nanti ada harganya juga di digital tadi, karena kalau kita melawan proses-proses digitalisasi kan seolah-olah seperti melawan sejarah ya. Jadi sangat ahistoris jadinya kita. Saya sepakat kok nanti ini cuma uji coba 200-300 gitu. 300 eksemplar sudah cukup, setelah itu didigitalkan. Tapi memang harus ada aturan perhitungan yang jelas ada itu ya. Hitungan-hitungan tersendiri yang kemudian orang yang tadi kalau bahasa Mas Ferry, semua yang terlibat di situ ada dihargailah dengan walaupun berapa gitu ya, ada proses-proses atau distribusi yang bersifat ekonomi ya, yang kemudian kita mungkin beberapa teman memang hidupnya dari situ. Betul. Gitu. Ya, Bu Evi, apa yang kemudian bisa kita pandang untuk merawat sejarah sastra ini sebagai bagian dari merawat sejarah dan budaya? Optimisme apa yang perlu kita bangun bersama? Kalau saya tetap punya ini tadi ya, bahwa berakrab-akrab dengan sastra, apapun itu, digital, buku, dia akan menjadikan teman yang paling tepat untuk kita. Siapa toh yang setia dengan kita? Teman yang tidak akan berkhianat. Puisi sastra menjadi teman yang sangat akrab dan dia tidak akan bisa dipisahkan. Jika gelisah, jika sedang marah ataupun sedang bersedih, tuliskan itu dan jadikanlah dia menjadi sebuah karya. Baik, Pak Aprinus, terima kasih sudah hadir. Kita menunggu karya-karya berikutnya. Bu Evi juga terima kasih. Terima kasih kehormatan Pak Aprinus. Bu Evi bisa hadir di Kita Bicara hari ini, dan saya Ferry Anggara mengakhiri Kita Bicara untuk kembali menjumpai Anda minggu depan dengan topik yang berbeda lainnya. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa. Semusim bersemi bunga dalam kelembutan cakrawala senja, pagi benderang jernihnya semesta dalam wangi bunga menyambut
Lisan bercinta, sentuhan bibirmu membakar pelukku, bergelora tak terlukiskan. Sukmamu jiwaku